apa ini, tisu basah yang sudah kita. Dan terakhir 5, biasanya aku 5 kali tusuk. Kita akan coba lihat kan sampai full ke bagian depan teman-teman. Kita coba tarik sampai full, sampai si tisunya keluar. Oke, hitam sekali, dan ini harus dilakukan berulang-ulang kali sampai betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Sampurasun teman-teman. Balik bersama saya Catur Hermanto dalam Wild Hunter. Boom. Oke teman-teman, aku ingin menyapa semua pengguna senapan SAUX para hyena di Indonesia yang sudah tersebar ribuan piece. Jadi aku ingin menyapa dengan hangat. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Apakah baik-baik aja? Yang sehat mudah-mudahan semakin sehat, yang sakit mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana nih petualangan menggunakan SAUX para hyena? Apakah ada cerita menarik? Kalau misalkan teman-teman ada cerita menarik dengan SAUX para hyena ketika digunakan di hutan, teman-teman bisa lampirkan di kolom komentar. Dari beberapa tahun ke belakang kita posting SAUX udah terjual sangat banyak sekali. Permintaan dari teman-teman pengguna SAUX di Indonesia yaitu ingin dibuatkan sebuah video khusus untuk SAUX para hyena, bagaimana maintenance. Jadi gak usah pakai panjang kali lebar karena videonya akan cukup lumayan panjang karena kita akan coba bahas semuanya. Video ini dikhususkan untuk pengguna SAUX dan bisa juga menjadi barometer untuk pengguna senapan-senapan lainnya juga, karena memang sistemnya hampir semua sistem di Indonesia itu seperti SAUX para hyena. Oke, gak usah pakai panjang kali lebar, kita langsung ke pembahasan yang paling utama. Oke teman-teman, yang pertama yaitu proses pembersihan laras. Biasanya masih banyak yang bingung bagaimana sih cara pembersihan laras. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan satu buah tali. Biasanya kalau aku di sini menggunakan tali berbahan PE, atau ini biasanya untuk tali pancing teman-teman. Tali pancing yang cukup lumayan besar, biasanya untuk mancing di laut ya. Nah, gunakan yang cukup lumayan besar. Kenapa kita gunakan bahan ini? Tidak menggunakan kawat atau besi untuk melindungi alur dari proses pembersihan. Jadi gesekannya tidak membuat merusak si bagian alur larasnya atau lain alurnya juga. Nah, ini bisa teman-teman siapkan panjangnya bisa 70 sentian karena memang senapan-senapan yang kita pasang larasnya itu di bawah 70 cm, atau bisa panjang 80 cm juga untuk nariknya ya. Dibuat seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat si tali ini? Sebenarnya bisa dilakukan di rumah sendiri. Bagian ujung kita buatkan runcing seperti ini. Gitu ya. Kemudian di bagian ujung satu lagi kita buatkan stopper seperti ini teman-teman. Nah, stopper ini adalah agar ketika kita pasangkan tisu, kita gunakan tisu basah yang dikeringkan, kemudian kita bentuk seperti ini teman-teman. Nah, buat teman-teman yang jauh ke kota, rumahnya di pelosok, di daerah, jadi nggak perlu mesti beli. Kita buat sendiri dari tisu basah, kita keringkan, kemudian kita bentuk seukuran ini. Kita bentuk seukuran ini. Ini cukup bermanfaat untuk mengangkat residu pada bagian laras. Gimana cara kita memasangnya? Yang pertama, kita tusukkan yang tadi sudah kita runcingkan. Jadi tujuannya diruncingkan adalah untuk memasang si tisu basah yang sudah kita keringkan dan bentuk seperti ini. Yang pertama kita tusukkan seperti ini. Tusukkan satu, kemudian buat lipatan, kita tusukkan lagi. 2 ke sini, selanjutnya samakan 3, 4, dan terakhir 5. Biasanya aku 5 kali tusuk. Ini udah pas dengan ukuran lubang peluru 4,5 atau 177 yang kita gunakan di senapan kita teman-teman, terutama senapan SAUX. Nah, setelah itu kita tarik ke bagian dalam, kita tarik sampai nanti kita ketemu stopper yang kita buat. Kita tarik seperti ini. Nah, tujuan stopper tadi agar si tisu ini tidak lepas. Jadi dia tertahan oleh stopper yang kita tadi buat seperti ini. Nah, tujuannya seperti ini.
Jadi bentuknya nanti akan seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, lalu bagaimana ketika kita gunakan di laras? Kita akan coba lihat kan. Biasanya aku tanpa menggunakan bahan tambahan seperti minyak atau sebagainya. Kecuali memang kalau misalkan memang udah kotor banget. Terakhirnya aku biasanya gunakan Pertalite atau bensin. Atau apapun itu. Yang penting Pertalite ataupun Pertamax juga nggak jadi masalah. Itu pun harus ketika senapannya itu kotor banget. Udah lama banget gak dibersihkan. Kalau misalkan sering kita gunakan dan sering kita bersihkan, itu tidak perlu pakai pelumas apapun. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Caranya cukup mudah teman-teman. Ini bagian ujung yang runcing. Terlebih dahulu kita masukkan ke bagian chamber. Sebelumnya kita kokang terlebih dahulu. Kita kunci agar tidak menembak. Kemudian keluarkan single shotnya seperti ini. Dan kita coba masukkan ke lubang laras dari bagian belakang. Sampai full ke bagian depan teman-teman. Sampai full ke bagian depan seperti ini. Oke, seperti ini full. Kemudian setelah full kita langsung tarik dari bagian depan. Tarik dari bagian depan seperti ini. Nah, kemudian kita tarik full ke depan sampai full, sampai si tisunya keluar. Oke, teman-teman bisa lihat kotoran yang terangkat oleh tisu basah yang kita keringkan. Cukup lumayan efektif. Teman-teman bisa lihat hitam sekali, dan ini harus dilakukan berulang-ulang kali sampai betul-betul bagian tisunya itu keluar dengan utuh, bersih. Jadi tandanya laras sudah bersih. Jadi kita harus ulang terus sampai bersih. Seperti itu cara membersihkan laras agar tidak beresiko rusak pada bagian len alur atau alur pada laras itu sendiri. Seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang kita jelaskan. Oke teman-teman, selanjutnya yang harus kita lakukan pada senapan kesayangan kita yaitu kasih minyak setiap kali kita melihat part-part pada senapan ini sudah mengering. Kenapa kita harus kasih pelumas atau minyak? Agar tidak terjadi sebuah gesekan atau kerusakan pada part-part seperti pemukul hammer. Itu biasanya kalau kering itu dia akan bergesekan sama dinding dari si bagian rumah hammernya. Kemudian kokangannya juga seperti kita akan mengokang sehari bisa puluhan kali. Kalau misalkan kita gunakannya aktif, seminggu itu bisa ratusan kali lebih. Jadi memang ketika sudah kering tidak berminyak, itu kita wajib untuk kasih minyak pada si senapan ini. Nah, yang kita gunakan khusus buat teman-teman pemula di daerah, ada minyak yang dinamakan gun oil. Itu biasanya kita order di toko-toko senapan atau toko-toko olahraga. Tapi kalau misalkan nggak ada, teman-teman jauh ke kota terus tidak ada toko senapan, tanpa menggunakan gun oil juga bisa. Teman-teman bisa gunakan oli mesin kendaraan, itu bisa juga. Nah, bagian sela-sela ini nih yang kita harus kasih minyak. Gak usah banyak-banyak, cukup 2-3 tetes seperti ini. 3 tetes, kemudian kita kokang-kokang seperti ini. Nah, bagian depannya juga kita kasih 2-3 tetes seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita kokang-kokang seperti ini. Tujuannya agar menyebar, si olinya menyebar dia ke semua part yang ada bagian dalam. Jadi tidak terjadi gesekan antara part dengan part yang lain. Kemudian bagian kokangannya juga. Nah, ini bagian kokangannya. Kalau kita lihat ini masih terlihat kering, teman-teman bisa kasih tetes. Kalau misalkan keringnya biasa aja ya gak usah terlalu banyak. Kalau keringnya banget kasih lumayan banyak, 5-7 tetes. Kemudian kita gerak-gerakin seperti ini. Oke, biar dia terlumasi. Jadi ketika kita gunakan seperti ini dia tidak rusak, tidak bergesekan seperti itu.
Adjuster power juga di bagian belakang, umumnya di bagian belakang untuk adjuster power senapan lokal. Kita kasih minyak juga bagian dratnya seperti ini. Nah, kasih minyak secukupnya. Setelah itu kita putar-putar teman-teman. Berhubung senapan ini udah kita patenkan karena sudah disetting, jadi enggak kita putar karena udah dapet nyeting. Ini kalau teman-teman bongkar-bongkar ya ini diputar-putar saja, putar sampai full, keluarin sampai full, jadi semuanya terlumasi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan video yang kita buat bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan edukasi, tutorial buat teman-teman pengguna SAUK dan pengguna senapan lainnya di Indonesia. Mudah dipahami juga karena bahasanya bahasa sederhana, kita nggak berbicara teknis yang terlalu rumit, karena kita tujuannya adalah untuk mengedukasi teman-teman di luar daerah yang jauh ke kota untuk melakukan servis. Jadi teman-teman bisa lakukan ini di rumah, hal sepele seperti ini. Jadi buat teman-teman, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini membantu, bermanfaat buat kita sebagai berdiri di Indonesia. Saya Cipta Hermanto undur diri, barakallahu fikum, not wal, not hunter. Boom!